Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat satu hal yang bisa dikatakan banyak terjadi, banyak diceritakan di dalam kitab suci, yaitu mengenai anggur yang membuat orang mabuk. Dan yang kita akan perhatikan adalah soal kemabukannya ini ya. Dan ini jelas berkaitan dengan anggur karena dalam dunia perjanjian lama dan perjanjian baru yang dapat membuat orang mabuk itu adalah anggur. Nah, kita lihat dulu mengenai anggur. Anggur bisa dikatakan sebagai tanaman utama yang ditanam oleh orang-orang Israel. Kalau di kitab Kejadian, kita bisa melihat bahwa Nuh itu adalah orang yang pertama menanam anggur dan mengolahnya menjadi minuman yang beralkohol. Nah, minuman ini memang menjadi minuman yang istimewa. Dari orang biasa sampai raja menikmati minuman ini. Dalam pesta, anggur disajikan sebagai minuman. Tetapi kemudian juga kita bisa melihat bahwa dalam persembahan kepada Allah, anggur juga menjadi materi yang dipersembahkan. Tetapi ketika anggur diminum dalam jumlah yang banyak, orang dapat menjadi mabuk. Dan mengenai kemabukan ini, kita bisa melihat di dalam kitab Amsal bab 23 ayat 29 sampai dengan 25. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Mereka itu yang duduk-duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat anggur hanya karena merah warnanya, berkilau dalam cawan, dan mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang yang berbaring di tengah ombak laut, seperti orang yang berbaring di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang menghajar aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Nah, dalam kutipan Amsal ini jelas dikatakan bahwa anggur tentu saja yang sudah difermentasi dan menjadi minuman yang beralkohol itu adalah minuman yang nikmat, yang kalau diminum memberikan kesenangan, kenikmatan kepada orang yang meminumnya. Tetapi kalau terus diminum dan jumlahnya berlebihan, maka anggur yang tadinya memberikan kenikmatan itu dikatakan akan memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti ular beludak. Yang dimaksudkan adalah membuat orang mabuk. Dan kalau orang itu sudah mabuk oleh anggur, maka kesadarannya akan berkurang dan kemudian dalam keadaan yang kurang sadar atau bahkan nggak sadar, dia akan melihat hal-hal yang aneh. Kemudian hatinya akan mengucapkan kata-kata yang kacau. Tanpa disadari, ia mengucapkan banyak kata. Apakah menyinggung orang lain, apakah berbicara mengenai orang lain, dia tidak peduli. Karena apa? Dia sudah dalam keadaan yang tidak sadar. Nah, kemudian secara fisik, orang yang sudah mabuk itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Dikatakan begini,
seperti orang yang berbaring di tengah ombak laut, seperti orang yang berbaring di atas tiang kapal. Kemudian dalam situasi yang seperti ini pun, orang yang sedang mabuk, yang kurang kesadaran ini, tidak akan merasa ketika orang memukul dia. Tetapi yang sebenarnya terjadi ketika orang mabuk, jelas bukan kenikmatan. Orang berbicara, berbuat tanpa kesadaran, dan ini akan membawa risiko yang sangat tinggi. Nah, mengenai risiko orang mabuk, kita akan melihat satu cerita di dalam kitab Kejadian, yaitu mengenai tentang Lot dan dua orang anaknya ini. Kita bisa melihatnya di kitab Kejadian bab 19 ayat 30 sampai dengan 38. Lot itu adalah keponakan Abraham yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Nah, karena kejahatan kota ini, Tuhan menghancurkannya, menghukum mati semua penduduknya, tetapi Lot, istri dan dua orang anaknya perempuan diselamatkan. Nah, mereka berempat lari meninggalkan kota ini dengan bantuan malaikat. Tetapi kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan akibatnya dia menjadi tiang garam. Nah, tinggallah sekarang Lot dengan dua orang anaknya perempuan. Nah, Lot pergi dari Zoar dan menetap di pegunungan bersama kedua anaknya perempuan, sebab ia takut tinggal di Zoar. Ia tinggal di dalam gua, ia dan kedua anaknya. Lalu anaknya yang sulung berkata begini kepada adiknya, "Ayah kita sudah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita sebagaimana lazimnya di seluruh bumi." Nah, si sulung berpikir tentang kelangsungan keturunan atau keluarga ayahnya. Yang ada hanya mereka bertiga, dia dan adiknya. Tidak ada laki-laki yang lain selain ayahnya yang dapat menjadi suami mereka dan kemudian menurunkan anak-anak. Yang ada cuma ayahnya. Tetapi tentu saja dalam keadaan sadar, ayahnya tidak akan mau menjadi istri bagi anak-anaknya, tidak akan mau tidur dengan anak-anaknya supaya mendapatkan keturunan. Nah, si sulung sadar akan hal ini. Maka yang kemudian dia usulkan kepada adiknya begini, "Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita." Nah, dalam keadaan sadar, ayahnya tentu tidak akan mau tidur dengan anak perempuannya untuk mendapatkan keturunan. Nah, si sulung mengusulkan kepada adiknya dan adiknya pun setuju. Lalu pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Jadi dalam keadaan mabuk, tidak sadar, Lot melakukan hubungan seksual dengan anak perempuannya sendiri. Dan ini terjadi juga pada malam berikutnya dengan anaknya yang kedua. Akibatnya, dua orang anak perempuan Lot ini mengandung dari ayah mereka sendiri. Nah, kemudian yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dia adalah bapa leluhur orang Moab.
Lalu yang lebih muda, adiknya, melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian menamai anak itu Ben-Ami. Dia adalah leluhur orang Ammon. Nah, dua orang anak ini menjadi anak sekaligus cucu Lot. Sekali lagi, dalam situasi yang sadar, seorang ayah tidak akan melakukan yang seperti ini. Tetapi dua orang anak perempuan Lot itu membuat ayahnya mabuk, dan kemudian dari ayah mereka sendiri, mereka mendapatkan anak. Nah, saudara-saudara, kisah ini bukan kisah teladan. Kisah ini bukan kisah untuk membenarkan bahwa orang bisa diterima kalau berlaku seperti ini. Jangan berpikir karena ini ada di dalam Alkitab, maka aku boleh melakukannya. Bukan. Kisah ini, kalau kita melihat secara keseluruhan, memberikan penjelasan tentang asal-usul dua bangsa yang bertetangga dengan Israel, yaitu bangsa Moab dan Bani Ammon. Tetapi dari sisi yang berbeda, kita bisa melihat dampak dari kemabukan. Orang yang mabuk bertindak di luar kesadarannya dan bisa melakukan hal-hal yang punya dampak negatif dan bisa jadi juga amoral. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam kitab Amsal dan juga disampaikan di dalam kitab Kejadian ini, kita perlu belajar, kita dapat belajar tentang dampak negatif dari kemabukan. Kalau bicara tentang kemabukan, sekarang tentu kita bicara hal-hal yang lebih luas. Bukan hanya anggur, bukan hanya minuman keras, tetapi hal-hal yang lain yang dapat membuat orang melakukan tindakan di luar kendali dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi karena merugikan orang lain. Lalu bagaimana yang harusnya dilakukan? Menjaga diri supaya tetap sadar dalam situasi apapun, berpikir benar, sehingga apa yang kita lakukan itu ada di dalam kesadaran. Dan kalau kita bertindak dalam kesadaran, maka kita bisa bertanggung jawab atas tindakan kita, dan kita pun bisa mengambil pertimbangan sebelum bertindak. Mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mana yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan lebih dari itu, kita memerlukan keberanian untuk memilih yang benar, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.